hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin pemirsa Warasatul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tentu saja tidak akan pernah bisa terhitung. Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi kita semua untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Warasatul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan, di mana setelah selesai melaksanakan saum Ramadan, ada syariat yaitu melaksanakan Idul Fitri. Pada urusan Idul Fitri ini tentu saja ada beberapa masalah yang berkaitan dengannya. Seperti halnya kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah, itu yang pertama. Demikian yang kedua, waktu takbiran itu kapan. Demikian untuk selanjutnya, yakni doa tahniah yang memang ada contoh yang mesti kita laksanakan itu. Saya akan mencoba mengupas satu persatu berkaitan dengan masalah itu supaya menjadi pertimbangan dan renungan. Yang pertama yakni takbir malam Idul Fitri. Tentu saja ini hanya sekedar judul, takbir malam Idul Fitri itu. Apakah benar Rasulullah SAW memberikan contoh untuk melaksanakan takbir malam pada Idul Fitri itu? Mesti kita ketahui bahwasannya ini sering terjadi. Mayoritas umat Islam Indonesia melaksanakan demikian karena kebanyakan mereka bermazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Syafi'i, pelaksanaan takbir Idul Fitri ataupun Idul Adha dimulainya sejak maghrib. Demikianlah pendapat Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Nah, apakah berkaitan dengan hadis-hadis yang dimuatnya itu benar-benar sesuai dengan syarat-syarat yang memang mesti diterima dalam kriteria hadis sahih? Ada salah satu hadis di mana hadis itu diriwayatkan oleh At-Tabrani, diterima oleh sahabat Ubadah an Ubadata radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan takbir, lam yamut qalbuhu yauma yamutul qalbu, niscaya hatinya tidak akan mati atau padam pada hari matinya hati orang-orang banyak. Inilah hadis yang dijadikan rujukan
bahwasanya malam Idul Fitri itu disyariatkannya takbir. Sementara analisis berkaitan dengan hadis ini ada di dalam kitab Jami As-Shogir juz 2 halaman 274. Huwa dhaifun. Hadis ini dhaif. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujah untuk melaksanakan takbir pada malam Idul Fitri. Yang kedua ada hadis juga, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Maka di sini disebutkan Daud bin Qaisin qala, dari Daud bin Qais yang berkata, sami'tu Zaid bin Aslam yaqulu, aku mendengar Zaid bin Aslam berkata, walitukabbirullaha ala ma hadakum, berkaitan dengan ayat, yakni ayat surat Al-Baqarah ayat ke-185, dinyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Artinya adalah bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini, maka Zaid bin Aslam mengatakan, idza ru'iyal hilalu, apabila terlihat hilal, yang dimaksud hilal 1 Syawal, fatakbiru min hini yurul hilal, maka takbir itu dimulai sejak terlihatnya hilal, yakni maghrib itu, hatta yansoripal imam pitoriki wal masjid, sampai dengan imam keluar ke jalan atau ke masjid, illa annahu idza hadarul imam kaffa, hanya saja bila imam telah hadir, hentikan takbir tersebut, fala yukabbiru, tidak boleh takbir, illa bitakbirhi, kecuali bersama-sama dengan takbir imam. Jadi di sini Zaid bin Aslam menafsirkan berkaitan dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Nah, yang jadi permasalahan yakni dari Zaid bin Aslam itu di mana Ubaidullah bin Umar berkata, ma na'lamu bihi ba'san, kami tidak mengetahui apa-apa pada diri Zaid bin Aslam, illa annahu yufassirul Qur'ana bi ra'yihi. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Hanya saja dia itu suka menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Artinya ketika Zaid bin Aslam menjelaskan takbir, ayat yang menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum itu bi ra'yi, dengan ra'yunya, tentu saja urusan takbir itu adalah urusan ibadah. Itu mesti ada dalil yang menjadi petunjuknya. Makanya di sana disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan ra'yu. Oleh karena itu ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasannya takbir Idul Fitri itu dilaksanakannya itu ketika keluar dari rumah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar annahu kana idza goda ilal musalla kabbaro faropa'a bitakbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa ia apabila pergi ke lapang, ia bertakbir dengan mengeraskan suaranya. Bahkan menurut Imam Bukhari, walil Bukhari, menurut Imam Bukhari, qalat Ummu Atiyah berkata, kunna nu'maru an nuhrijal huyyadha fayukabbirna bitakbirihim. Adalah kami diperintahkan untuk mengeluarkan perempuan-perempuan haid, lalu mereka bertakbir bersama takbirnya kaum laki-laki. Di sini disebutkan juga, As-Syaukani menjelaskan, qauluhu idza goda ilal musalla kabbaro. Menurut As-Syaukani bahwa ucapan apabila ia pergi ke lapang lalu ia bertakbir, insyarafu dalilun ala masruyati takbir halal masyi ilal musalla, yakni dalil disyariatkannya bertakbir ketika pergi ke lapang.
Itulah hadis-hadis yang memang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Keterangan jadi pendapat yang kuat mengenai takbir Idul Fitri ialah mulai dari keluar rumah untuk pergi ke lapang, bukan dimulai dari malam hari. Berdasarkan amal para sahabat antara lain Ibnu Umar dan Ummu Atiyah. Itulah berkaitan dengan masalah yang pertama, yakni takbir Idul Fitri. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah, di mana zakat fitrah merupakan urusan ubudiyah, yakni ibadah. Yang namanya ibadah itu al-aslu fil ibadah al-butlan. Asal daripada ibadah itu adalah batal, tidak dilaksanakan kecuali ada dalil. Dan ibadah itu sifatnya kalau tidak zamaniyah, yaitu makaniyah. Yang dimaksud dengan zamaniyah adalah yang kaitannya itu waktu, sementara makaniyah yang kaitannya itu dengan tempat. Oleh karena itu zakat fitrah ini berkaitan dengan zamaniyah, yakni berkaitan dengan tempat. Jangan sampai membagikan zakat fitrah itu di luar daripada waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu membagikan zakat fitrah harus tepat pada waktunya. Di sini ada sebuah hadis diterima oleh Abu Sa'id Al-Hudri berkata, "Kunna nuriju fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal fitri so'an min to'amin." Kami para sahabat mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah pada waktu hari raya berupa satu sok dari makanan. Keterangan Abu Sa'id di atas menjadi petunjuk bahwa ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang berlaku di zaman Rasulullah adalah pada Yaumal Fitri, siang hari raya fitri, bukan pada malam hari. Perbuatan para sahabat di atas merupakan pengalaman dari instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Umar. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan saja, tapi langsung diinstruksikan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar mengatakan, "Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam amaro bi zakatil fitri qabla hurujin nas ila shalah," bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah zakat fitrah supaya dilakukan sebelum orang keluar pergi ke sholat hari raya. Hari apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jelas di sini disebutkan bahwasannya mengeluarkan zakat fitrah itu pada hari raya, yaitu ketika keluar orang-orang itu keluar sebelum orang keluar pergi melaksanakan hari raya. Demikian pula dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, kana ya'muru bi ihrajiz zakat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah qoblal guduwi li sholati yaumal fitri, pada hari fitri sebelum pergi sholat hari raya. Dengan demikian hadis-hadis tersebut menunjukkan waktu untuk menyampaikan zakat fitrah kepada para mustahik itu dimulai sejak fajar hari raya fitri sampai selesai sholat id setempat. Hal itu bukan hanya dicontohkan saja, melainkan diperintahkan, yang kemudian senantiasa dipraktekkan oleh para sahabat, baik pada zaman Rasulullah maupun sesudahnya. Ketentuan ini berlaku baik bagi perorangan atau kelembagaan, yaitu jami zakat. Sudah jelas berkaitan dengan waktu mengeluarkannya zakat fitrah. Selanjutnya berkaitan dengan tahniah yang kita laksanakan biasanya, yakni setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita sering mendengar
ungkapan minal aidin wal faizin. Apakah yang demikian itu benar-benar ada asal usulnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak ada, yakni dari para sahabat. Oleh karena itu ditemukan berkaitan dengan tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat, ya. Berbeda dengan takziah. Takziah itu ucapan bela sungkawa. Tahniah yang berkaitan dengan habisnya melaksanakan saum, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni itu terdapat pada riwayat yang ada pada kitab Muhamiliyat. Ada sebuah kitab Al-Muhamiliyat, atau disebut juga Al-Ajja, Al-Mahamiliyat, dan Amali Al-Mahamili, berisi riwayat orang-orang Baghdad dan Asbahan karya Abdullah Al-Husain bin Ismail bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Mahamili. Dari riwayat Abul Qasim Mustamli dengan redaksi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Dalam riwayat yang diterangkan dari Sofwan bin Amr As-Saksaki berkata, sami'tu Abdullah ibn Bisrin wa Abdurrahman ibn Aidin wa Jubair ibn Nupairin wa Khalid ibn Ma'dana yuqalu lahum fi ayyamil a'yadi taqabbalallahu minna wa minkum wa yaquluna dzalika li ghairihim. Aku mendengar Abdullah bin Bisr, Abdurrahman bin Aiz, Jubair bin Nufair, dan Khalid bin Ma'dan bahwa pada hari-hari Id dikatakan kepada mereka taqabbalallahu minna wa minkum, dan mereka pun mengucapkan seperti itu kepada yang lainnya. Oleh karena itu, dari berbagai keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengamalan doa tahniyah baik Idul Fitri maupun Idul Adha berdasarkan amal sahabat. Redaksi doa tahniyah adalah taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Sedangkan tambahan lainnya selain kalimat tersebut kami belum menemukan riwayatnya. Jadi ada orang yang suka mendoakan ditambahkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, zakatana wa zakatakum, tarawihana wa tarawihakum. Kami belum pernah menemukan riwayatnya. Kalaulah kita mau menggunakan kaidah usul bahwa ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum itu sangat istimewa sekali, di mana memang maf'ul bihnya itu harus dibuang. Taqabbala itu artinya adalah menerima. Sementara menerima harus ada yang diterima. Dalam redaksi ini taqabbalallahu minna wa minkum tidak disebutkan karena di sini terdapat rahasia yang istimewa. Sebagaimana kaidah menyebutkan hazful ma'mul yufidul umum, dibuangnya maf'ul bih atau yang diamili itu bermaksud umum. Sengaja redaksinya tidak disebutkan sholatana wa sholatakum, sholat kami, sholat kalian, zakatana zakatakum, zakat kami, zakat kalian. Tidak disebutkan apa yang diterimanya. Kenapa? Karena ibadah yang ada pada bulan Ramadan itu sangat banyak. Oleh karena itu dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian, itu umum apa saja, jangan dihususkan, jangan dibatasi. Karena kaidah mengatakan apabila maf'ul bih atau ma'mul yang dibuang itu menunjukkan umum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau taqabbalallahu minna wa minkum ini diganti dengan minal aidin wal faizin? Tentu saja hingga saat ini kami belum menemukan dari mana sumber asal usul ucapan minal aidin wal faizin, yang memang diduga oleh orang awam, yaitu mohon maaf lahir dan batin.
Jadi orang awam memahami bahwa minal aidin wal faidin itu artinya adalah mohon maaf lahir dan batin, dan ini sering kita alami ketika Idul Fitri. Ketika bertemu orang mendoakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, begitu. Nah, ini tentu saja tidak ditemukan dari mana itu asal usulnya. Terlebih lagi jika disertai ya di dalam hati ini bahwa ucapan minal aidin wal faidin itu merupakan sunnah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Demikian pula hal itu sangat bahaya sekali jika itu disebutkan bahwa itu merupakan contoh daripada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita masyarakatkan doa tahniah yang diamalkan oleh para sahabat itu agar lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini terjaga dari perkara-perkara yang merusak saum. Demikian pula ketika melaksanakan apa yang berkaitan dengan Idul Fitri dan sholat Idul Fitrinya. Tentu saja besar harapan amal yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sesuai sekali sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.